Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asis Herani dengan NIM 70200122038. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lemak, mulai dari pengertian lemak, klasifikasi lemak, sumber lemak, kebutuhan lemak, fungsi lemak, proses metabolisme lemak, hingga akibat dari kekurangan dan kelebihan lemak. Lemak atau lipid adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, namun lemak dapat larut pada larutan nonpolar seperti ether, alkohol, kloroform, dan benzena. Lemak adalah zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi yang memiliki peran penting dalam proses metabolisme lemak. Klasifikasi lemak berdasarkan sumbernya. Lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Sedangkan berdasarkan fungsi biologinya, lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak simpanan dan lemak struktural. Nah, lemak simpanan ini disimpan dalam jaringan sebagai simpanan energi dalam bentuk trigliserida. Sedangkan lemak struktural, yaitu ikatan struktural jaringan lemak, terdapat di otak saraf, bentuk fosfolipid dan kolesterol. Selanjutnya, yaitu sumber utama lemak dalam makanan didapatkan dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa sawit, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan sebagainya. Mentega, margarin, dan lemak hewan atau lemak daging dan ayam. Lemak juga dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan ayam. Krim, susu, keju, dan kuning telur, serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak sayuran dan buahan kecuali alpukat sangat sedikit mengandung lemak. Fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi, sumber asam lemak esensial yaitu linoleat dan linolenat, sebagai alat angkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh, pelindung organ tubuh, dan sebagai pengantar emulsi. Setelah membahas fungsi lemak, kita akan lanjut pada proses metabolisme lemak. Proses metabolisme lemak, pencernaan. Lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus. Lemak keluar dari lambung dan masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Hormon ini menyebabkan kantong empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu yang memegang peranan penting dalam mengemulsikan lemak. Emulsi lemak merupakan pemecahan lemak menjadi butiran lemak yang kecil agar mudah dihidrolisis oleh enzim lipase. Lipase akan menghidrolisis lemak treomorsi menjadi asam lemak dan monogliserida atau gliserida tunggal. Absorpsi lemak terutama terjadi di dalam jejunum. Hasil pencernaan lemak diabsorpsi ke dalam mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Absorpsi lemak sebagian besar 70% terjadi di usus. Adapun kebutuhan konsumsi lemak menurut anjuran WHO ialah sebanyak 15 hingga 30% dari kebutuhan energi total. Jumlah ini memenuhi kebutuhan asam lemak esensial dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari, paling banyak dianjurkan 10% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh dan 3 hingga 7% dari lemak tak jenuh tanda. Sedangkan konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah lebih dari 300 mg per harinya. Dan yang terakhir yaitu akibat kekurangan dan kelebihan lemak. Kadar kolesterol darah yang meningkat berpengaruh tidak baik untuk jantung dan pembuluh darah. Faktor makanan yang paling berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah dalam darah ini adalah lemak total, lemak jenuh, dan energi total. Dengan mengurangi lemak total dalam makanan, jumlah energi total akan ikut berkurang. Jenis lemak yang dikurangi hendaknya lemak jenuh. Kolesterol makanan sebetulnya hanya sedikit. Meningkatkan kolesterol tergantung jumlah kolesterol yang dimakan dan kemampuan tubuh untuk mengimbangi dengan mensistensinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.